di lembar depan partograf terdiri dari identitas pasien. Yang pertama ada no register, rumah sakit, puskesmas atau RB, kemudian ketuban pecahnya sejak pukul berapa, kemudian ada nama pasien dan nama suami, kemudian masuk tanggal berapa, mulai sejak pukul berapa, kemudian ada usia, kemudian pukul berapa masuk klinik atau RB, kemudian ada GPA, kemudian ada usia kehamilan dan alamat. Di kotak selanjutnya ada untuk mengukur denyut jantung janin atau DJJ. Kemudian ada untuk kotak selanjutnya untuk mengukur atau tahu air ketuban apakah sudah pecah atau belum dan warna dari air ketuban. Kemudian untuk penyusupan. Kemudian kotak selanjutnya ada untuk pembukaan. Kemudian ada untuk penurunan kepala dan waktunya jam berapa. Kemudian di kotak selanjutnya ada untuk kontraksi, kalau kurang dari 20 itu titik-titik, kalau tiap 20 sampai 40 itu garis atau arsir, kalau lebih dari 40 detik itu full hitam. Itu ditulis per 10 menit kali. Kemudian untuk kotak selanjutnya ada untuk oksitosin berapa unit atau tetes per menit. Kemudian ada untuk obat-obatan atau cairan IV yang masuk. Kemudian kotak selanjutnya ada untuk mengukur nadi dan tekanan darah, kemudian ada untuk mengukur suhu dan untuk urin, protein, aseton dan volume. Kemudian catatan tambahan ada untuk makanan dan minuman terakhir yang pasien makan dan minum, kemudian jenisnya apa, kemudian berapa porsinya dan ada tanda tangan penolong. Kemudian di sini ada lembar belakang seperti catatan persalinan terdiri dari tanggal, nama bidan, tempat persalinan, alamat tempat persalinan, catatan jika ada rujukan, alasan merujuk, tempat rujukan dan pendamping saat merujuk. Kemudian di sini ada kala 1 seperti patograf melewati garis waspada atau tidak, kemudian masalah. Kemudian ada penata laksanaan dari masalah dan hasil. Kemudian ada kala 2, apakah ada episiotomi saat tindakan, kemudian pendamping saat persalinan, apakah ada gawat janin, kemudian apakah ada distosia bahu, masalah lainnya disebutkan jika ada masalah, dan penata laksanaan dari masalah tersebut. Kemudian ada kala 3, lamanya kala 3 berapa menit, kemudian adakah pemberian oksitosin, jika ada disebutkan berapa menit sesudah persalinan. Kemudian pemberian ulang oksitosin kedua jika ada, penegangan tali pusat terkendali apakah dilaksanakan atau tidak. Kemudian ada masase fundus uteri, kemudian plasenta lahir lengkap, apakah plasenta lahir lengkap atau tidak, jika tidak apa yang dilakukan. Kemudian plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit, apakah iya atau tidak, jika iya tindakannya apa yang dilakukan. Kemudian ada laserasi, jika ada laserasi apa yang dilakukan, kemudian berapa laserasi pada perineum tersebut dan tindakannya apa. Kemudian ada antonia uteri, jika ada antonia uteri disebutkan apakah tindakannya apa, kemudian jumlah darah atau perdarahan yang keluar, kemudian ada masalah lain saat melahirkan, penata laksanaan dari masalah tersebut dan hasilnya. Kemudian ada data-data BBL atau bayi baru lahir seperti berat badan, panjang badan, jenis kelamin, penilaian bayi baru lahir, apakah bayinya normal, apakah dilakukan tindakan mengeringkan, menghangatkan, dan melakukan rangsangan taktil pada bayi. Kemudian jika ada kelainan disebutkan. Kemudian jika ada cacat bawaan disebutkan. Kemudian ada pemberian ASI, apakah langsung diberikan ASI atau IMD atau tidak. Kemudian jika ada masalah lain pada BBL disebutkan. Kemudian di sini ada pemantauan persalinan kala 4 seperti ada waktu atau jam. Kemudian tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih dan perdarahan. Kemudian apakah ada masalah pada kala 4 dan jika ada, bagaimana penata laksanaan masalah tersebut dan observasi hasil.